Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian berpikir ketika kalian berada di dalam sebuah lift dan liftnya itu bergerak ke atas, maka kalian akan terasa lebih berat. Nah, kenapa sih kira-kira? Baiklah, di sini aku akan menjelaskan mekanisme lift dalam konsep fisika. Jadi, silakan disimak baik-baik ya. Nah, jadi jika kalian membawa sebuah timbangan ke dalam lift dan menaruhnya di lantai, maka timbangan akan mengukurnya sebagai gaya normal atau biasa disebut juga sebagai gerak semu, di mana ini akan berbeda dari gerak yang sebenarnya tergantung pada arah gerak lift. Jika arah gerak liftnya ke arah ke atas, maka secara teori gaya normal akan lebih besar dari gaya yang sebenarnya, karena ini disebabkan oleh gaya tambahan yaitu pada kecepatannya si lift. Sebelum aku membuktikannya dan menjelaskannya, di sini aku akan memberitahu kepada kalian semua bahwa di sini aku akan menjelaskan secara teori dan juga aku melakukan praktek secara langsung, yang dimana aku membawa yang namanya timbangan dan ke lift. Nah, jadi di sini aku prakteknya itu ke mall Living World LW dan membawa lift ke sana, dan aku mencoba untuk prakteknya secara langsung tanpa perhitungan dan melihat data yang dihasilkan akan sesuai dengan perhitungan teori atau tidak, dan apakah ada perbedaannya dan kesimpulannya itu bagaimana. Jadi nanti aku akan membandingkan dan memperlihatkan kepada kalian semua secara teorinya dan secara praktiknya. Nah, di sini kalian bisa lihat videonya terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk video praktiknya bisa kalian lihat terlebih dahulu, dan saya akan sambil menjelaskannya. Nah, di sini saya sudah di lokasi di depan liftnya dan sudah membawa timbangan. Nah, di sini pertama-tama saya menimbang berat badan saya terlebih dahulu. Dan bisa teman-teman lihat kalau angka di timbangan menunjukkan angka 66,8 kg. Berarti di sini masanya 66,8 kg ya, teman-teman. Oke, di sini kita sambil menunggu liftnya. Di sini kita akan menaik sebanyak 1 lantai saja. Dan di sini kita tidak mengetahui percepatan liftnya itu berapa ya. Oke, taruh timbangannya di lift, lalu kita naik sebelum liftnya bergerak ke atas. Oke, bergerak ke atas, dan ya, angka timbangan sudah terlihat, dan bisa teman-teman lihat kalau angkanya itu menunjukkan angka 70,1 kg setelah liftnya itu bergerak ke arah atas. Oke, untuk secara praktik kita berhenti di sini dan mari kita lihat jika secara teori akankah hasil dari teori ini sesuai dengan hasil dari praktik. Check it out. Oke. Nah, untuk pembuktiannya itu kita menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A, di mana M sama dengan massa benda, A sama dengan percepatan benda, dan sigma F sama dengan resultan gaya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Seseorang menaiki lift dan timbangan yang menunjukkan angkanya 66,8 kg.
berapa berat yang ditunjukkan pada timbangan saat lift bergerak ke atas? Jika diketahui percepatannya adalah 1,5 meter per second. Oke, di sini kita pertama-tama mencari berat orangnya terlebih dahulu dengan rumus W sama dengan M kali G, di mana masanya 66,8 dan gravitasinya itu 10. Maka akan menghasilkan 668 Newton. Lalu kita akan mencari besarnya gaya normal dengan rumus yang tadi, sigma F sama dengan M kali A, di mana berarti N gaya normal dikurangin W berat sama dengan 66,8 dikali 1,5. W-nya kita masukkan data W-nya, lalu 66,8 dikali 1,5 hasilnya ada 100,2, lalu 100,2 ditambah 668 hasilnya adalah 768,2 Newton dalam keadaan lift bergerak ke atas. Nah, dari dua hal yang sudah didapatkan sebelumnya, baru kita dapat membuktikan bahwa gaya normal itu lebih besar dari gaya berat. Berarti teori yang pertama tadi kita benar. Nah, langkah selanjutnya, untuk mendapatkan berat saat lift bergerak ke atas, kita menggunakan rumus W lift gerak sama dengan M lift gerak dikali G. Kita masukkan data W lift gerak yang sudah kita dapatkan, yaitu 768,2 sama dengan M lift gerak dikali 10. Lalu M lift geraknya 768,2 dibagi 10, dan hasilnya adalah 76,82. Jadi saat lift bergerak, angka timbangan akan menunjukkan angka 76,82 kg atau naik sebanyak 10,02 kg. Wah, di sini kita mengetahui bahwa hasil data secara teori kita itu berbeda dari saya lakukan praktik tadi, yang dimana yang praktik hasilnya adalah 70,1 kg dan yang ini adalah 76,82 kg. Kurang lebih sekitar 6 kg-an ya. Dan di sini asumsi saya, apa yang membedakannya ialah pada data A-nya ini, percepatan benda. Karena pada secara teori, saya mengasumsikannya secara umum itu percepatan lift 1,5 meter per second. Nah, sekarang gimana caranya kita ini agar bisa mendapatkan sesuai dengan hasil praktek? Nah, mari saya langsung contohkan. Nah, teman-teman, jadi untuk kita mengetahui berapa percepatan pada praktik saya, kita dapat menggunakan rumus seperti ini dengan langkah-langkah. Yang langkah pertama, kita harus mengkonversi massa semu ke gaya normal, ya, gaya praktik ini. Jadi, gaya normal praktik sama dengan massa semu dikali G. Yang dimana massa semunya itu 70,1 kg dikali 10. Maka hasilnya 701 Newton. Nah, langkah kedua kita menggunakan hukum Newton 2 untuk mencari yang namanya ini kecepatan A praktik ya. Nah, karena lift ini bergerak ke atas, berlaku untuk persamaan sigma F sama dengan M kali A. Yang dimana berarti N dikurangin W sama dengan M kali A. Nah, kita tahu bahwa W itu rumusnya kan W sama dengan M kali G. Nah, kita masukin aja nih. N dikurang dalam kurung M kali G sama dengan M kali A. Nah, lalu
Lalu kita masukin datanya. Habis itu tadi N-nya adalah 701 Newton dikurang W-nya 66,8 dikali 10 meter per second sama dengan 66,8 kg dikali A praktik. Nah, di sini berarti 701 Newton dikurang 668 Newton dikurang 66,8 kg dikali A praktik, kecepatan praktik. Maka hasilnya 33 Newton sama dengan 66,8 kg dikali kecepatan praktik. Lalu berarti A praktiknya ini 33 Newton per 66,8 kg. Maka untuk kecepatan praktik yang dibutuhkan ialah 0,494 meter per second agar hasilnya ini sama dengan secara teori, yang dimana hasilnya adalah hasil akhirnya itu yang tadi kan 76,82 kg kan gitu. Jadi perbedaan kecepatan yang diasumsikan dan kecepatan yang sebenarnya berarti itu hanya kurang lebih sepertiganya saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya angka timbangan berat itu akan bervariasi hasilnya tergantung pada gerak semu yang disebabkan oleh kecepatan lift, bukan karena perubahan suatu massa seseorang. Sekian dari saya, Muhammad Hadzwan, izin mengundurkan diri. See you in the next time. Bye-bye.